Perkenalkan, saya Muhammad Amar Zahid, NIM 280252073 dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Revanza Nofadlia Darama dengan NIM 28024972265 dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Moses Rafael Amadeus dengan NIM 28024087770 dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Nadine Feodora Kristabel dengan NIM 28024118440 dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Fani Fadila dengan NIM 2602171294 dari kelompok 8. Perkenalkan Pak, sebelumnya kita dari Junes University. Hari ini saya bersama Pak Roni sebagai Kepala Usaha dari CV Rezeki Putra Mandiri. Dan kesempatan kali ini kita ingin membahas soal profil perusahaan, penyelesaian konflik, perlindungan konsumen, serta CSR yang dilakukan perusahaan. Pertanyaan boleh dilanjutkan? Boleh, silakan. Oke, Mbak, saya lanjut ya. Pertanyaan pertama dari saya itu, boleh sedikit ceritakan mengenai perusahaan ini, kayak sejarah, bidang kerjaan, dan visi misi? Oke, yang pertama CVRPM ini berdiri di 1 Oktober 2001. Ownernya Pak David Afandi. Kemudian di tahun 2016 ada pergantian nama dari Rezeki Motor menjadi CVRPM ini. Ya, kemudian untuk visinya sendiri menjadi dealer pilihan utama di Indonesia, ya, dealer Honda. Yang misinya sendiri, kita berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai kaidah tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, kita harus menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi pemegang saham, karyawan, dan mitra kerja. Terus bagaimana kalau struktur organisasi perusahaan ini? Struktur organisasi mungkin dari yang paling atasnya ada owner kita Pak David Afandi, kemudian kepala divisi operasional Pak Firman, kemudian di tiap cabang ada kepala cabang. Di sini kepala cabangnya saya, terus di bawah saya ada ADH, admin head, kepala perpajakan, sama kepala bengkel. Kemudian di bawahnya, kalau di divisi penjualan ada koordinator 2 orang. Dari marketingnya kita ada 15 orang marketing, 3 orang counter. Di admin, di bawah admin head ada 3 orang admin. Di perpajakan ada 2 orang. Kalau bengkel sendiri ada front desk-nya 2 orang, partman 1 orang, ada mekaniknya 8. Baik, dari yang sejarah yang cukup panjang ya Pak, dari tahun 2001 pastinya sudah banyak mengalami problem-problem yang sudah terjadi, terlebih pada saat COVID-19 ya Pak, yang dimana itu semua berdampak dan cukup luar biasa. Jadi sejauh ini ada nggak Pak kayak konflik internal yang benar-benar terjadi ataupun konflik yang menjadi masalah yang terjadi gitu di cabang ini? Waktu COVID-19 sih ya perjuangan ya, kan tutup buka tutup. Pada saat kita buka kucing-kucingan sama Satpol PP kan nggak boleh. Sedangkan kita tetap harus operasional untuk membiayai karyawan, ya kan, bayar gajian tetap jalan. Ini sikapinya pakai sistem on off, sehari masuk sehari enggak, tetap harus jualan juga. Ya mungkin ada beberapa tim kita yang nggak terima, maksudnya pengurangan penghasilannya berkurang, ada yang mundur, ada juga yang tetap bertahan sampai sekarang, juga banyaknya sih bertahan. Karena dari perusahaan sangat support ya, berkorban untuk karyawan ini. Berarti salah satu bentuk penyelesaiannya ya semua bagian turut andil ya Pak ya. Terus kalau misalnya selain dari COVID-19 tersebut, ada nggak sih pakai konflik yang terjadi kayak di era modern dan digitalisasi kayak gini, kayak gimana sih perusahaan tuh cara menyelesaikan problem-problem yang ada kayak gitu? Yang terbaru sih kita kan sudah ada, ya, maksudnya sistem dulu kan manual, SPK gituan, sekarang udah mulai beralih ke digital. Jadi namanya sih DDMS. Jadi semua dari guestbook misalkan ada yang nanya-nanya itu masuk ke sistem itu DDMS. Kalau ada lanjut nih, jadi dari situ tinggal tarik di SPK-nya, lanjut di DDMS. Kalau misalkan kredit pun kita via DDMS itu. Awalnya sih kesulitan, pada protes, namanya salesman kan biasa di lapangan tahu gampang, instan, dia tiba-tiba harus berjibaku sekitar 10-15 menit untuk masukin data, nggak boleh salah juga kan, kalau salah diulang. Kita mau semua naik level,
dikasih pemahaman itu, kita duduk bersama, ya nanti mau pindah kemanapun semua bakal seperti ini. Jadi kita kasih pengertian, kita belajar bareng-bareng di sini ya, buka OHP, cara-caranya, ya mereka mengerti sih. Sampai sekarang kita salah satu dealer yang real, semua salesman bisa menjalankan operasional DBMS. Jadi sudah rata ya? Udah rata semua kita, jadi nggak di pool di admin yang ngerjain, nggak, semua sales people udah bisa. Kalau saya lihat di bawahnya kan kayak lumayan ramai lah ya, banyak konsumen gitu. Nah kalau menurut perusahaan sendiri, apa sih Pak konsumen yang yang harus diterima? Kalau di penjualan, yang pasti konsumen mendapatkan motor dengan berkualitas maksimal, maksudnya bersih, udah diperiksa semua. Kemudian hak-hak konsumen kayak helm, safety tool, plat untuk STNK, semua kita kasih, dijamin kita nyampe. Kalau ada program jaket pun kita kasih, kita foto untuk bukti gitu, jadi nggak akan nyampe ke mana-mana. Perusahaan mungkin kayak menjamin keamanan dan kualitas dari produknya itu gimana? Kalau di Honda sendiri ada yang namanya NOS, Network Operation Standard. Itu dari tiap bulan kita di assessment, kita harus jalanin semua dari pelacabang, dia harus NOS-nya seperti apa, sales counter seperti apa. Jadi ada apa sih namanya, moment of truth-nya ada berapa, itu yang dari konsumen datang kita harus seperti apa, dari satpam, dari nanti satpam ngarahin kalau mau beli motor ke counter, kalau mau servis ke belakang, itu ada semua SOP-nya. Dari pusat pengiriman dicek sama redelivery inspection-nya, dibawa ke atas, saat akan kirim dicek, di setel, semua udah ada standarnya untuk Honda ini. Jadi ya itu SOP. Jadi kalau misalkan ada tiba-tiba ada yang rusak nih, kita langsung masukin datanya not ready for sale, NRFS, dan itu nggak akan kita jual, kita simpan, ada tempat khusus. Kalau ngomongin mengenai CSR kan kayak corporate social responsibility, ada nggak kayak kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan ini kayak buat lingkungan atau buat masyarakat gitu? Kalau di sini menyisihkan per penjualan Rp5.000, nanti setiap bulan kita alokasikan ke panti asuhan, sama kayak yayasan cancer gitu, kita pindah-pindah dialokasikan. Mungkin kalau dampak langsung ke kita sih nggak ada ya, karena kita memang benar-benar dari owner kita kemanusiaan untuk menolong, itu aja sih. Berarti dari kegiatan itu ada kayak pengaruh ke citra perusahaan gitu atau? Citra perusahaan secara langsung sih belum terlalu ya, karena memang ini fokusnya kemanusiaan, memang kita tulus lah, itu nggak digembor-gembor sih, nggak semua juga kita bilang ini ya tidak dijual juga, betul. Kalau untuk bisa ada di tahap kayak ini CV gitu ya, CV betul. Untuk surat izin itu apa aja yang harus kita pegang biasanya? Surat izin, oh yang TDP gitu sih kita ada semua, NPWP, TDP, domisili perusahaan, kemudian sekarang sih udah satu jadi NIB ya, itu semua kita pegang resmi. Kemudian ada juga namanya SP3D, penunjukan dari main dealer di Jawa Barat, itu setiap tahun kita diperpanjang. Ya. Ada perpanjangan. Ada perpanjangan, betul. Paling minta foto boleh.